Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tafsir surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Makanya dinamakan juga sebagai As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena setiap kita sholat itu kita harus membaca Al-Fatihah dari satu rakaat ke rakaat lain, entah itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ataupun sholat sunnah, kita tetap diwajibkan membaca Al-Fatihah dalam sholat, karena ini merupakan rukun dari sholat. Makanya dinamakan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Taib. Kita akan mulai tafsir surat Al-Fatihah ini dengan menjelaskan singkat tentang ta'awud, yakni al-isti'adah. Apa itu al-isti'adah? Al-isti'adah qaulul 'abdi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-isti'adah itu adalah bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi isti'adzah ini disunahkan ketika seseorang ingin membaca Al-Fatihah. Jadi seseorang ketika ingin membaca surat Al-Fatihah ataupun surat-surat lain di dalam Al-Quran, maka disunahkan untuk membaca isti'adzah ini. Jadi misalnya ingin membaca surat Al-Baqarah, awali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau ingin membaca surat Al-Kahfi, awali dengan ta'awud, isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada pengecualian. Jadi ketika ingin membaca surat apapun di dalam Al-Quran, maka harus disunahkan untuk membaca al-isti'adzah. Kemudian ayat selanjutnya, ayat pertama dalam Al-Fatihah ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat basmalah ini, yakni Bismillahirrahmanirrahim, ini termasuk salah satu dari ayat Al-Fatihah, ayat pertama. Bacaan basmalah ini diucapkan ketika seseorang ingin membaca seluruh surat dari Al-Quran. Jadi ketika ingin membaca Al-Fatihah, Bismillah dulu. Kemudian ingin membaca Al-Baqarah, Bismillah dulu. Ingin membaca surat misalnya Al-Infitor, Az-Zalzalah, Al-Qadr, itu Bismillah dulu. Kecuali bila seseorang ingin membaca surat At-Taubah, maka ketika ingin membaca surat At-Taubah ini tidak perlu Bismillah. Jadi hanya membaca ta'awud saja, isti'adzah saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian membaca surat At-Taubah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maknanya Bismillah dengan menyebut nama Allah. Abtadi'u qawli kal qiraati au ilmi kal kitabati bismillahi liyab'udu syaitanu wa tanazzala barakatur rahman. Aku memulai bacaanku dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, agar syaitan itu menjauh
dan keberkahan dari Ar-Rahman itu turun kepadaku. Wa i'anatu li fi qawli wa amali. Dan dengan bacaan bismillah ini aku berharap agar perkataanku, bacaanku dan amalanku ini mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah ini adalah sebuah kalimat untuk kita berdoa agar keberkahan itu turun ketika kita membaca Al-Quran, atau kita beramal secara umum. Misalnya sebelum makan kita membaca basmalah, bismillah. Sebelum melakukan pekerjaan, sebelum mengendarai motor, pada umumnya sebelum kita melakukan amal soleh maka awali dengan basmalah, agar dalam melakukan amal tersebut kita ditolong dan dibantu oleh Allah sehingga Allah mudahkan dan keberkahan datang dari amalan tersebut. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ismani dalani ala annahu ta'ala dzur-rahmah al-wasi'ah al-azimah. Ini adalah dua nama yang menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki rahmat yang luas, yang besar, yang ini mencakup seluruh makhluknya. Waqtasallahu birahmatihil kamilah awliya'ahu al-muttaqin. Akan tetapi Allah mengkhususkan rahmatnya terlebih-lebih kepada para aulianya, kepada walinya, dan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kama fi qaulihi ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan sesungguhnya rahmatku ini luas, mencakup semuanya, seluruhnya, keseluruhan makhluk yang aku ciptakan. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdu huwa wasful mahmudi bil kamalil mutlaqi ala kulli halin. Alhamdu, segala puji itu adalah sebuah nama yang sempurna, yang mutlak atas segala keadaan. Aisyah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asabathu sarra qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beliau mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan, maka beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya kenikmatan itu menjadi sempurna. Wa in asabatu dharra qala alhamdulillahu ala kulli halin. Dan ketika sebuah musibah atau bencana menimpa beliau, beliau mengatakan alhamdulillahu ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Maka alhamdu ini merupakan sebuah nama pujian bagi Allah di atas semua keadaan. Kemudian Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ay al-murabbi lil alamin, yakni adalah zat yang mengurus, yang mengelola, yang mengatur seluruh makhluk. Wa kullu ma siwallahi fahum alam. Maka semua yang ada di dunia ini selain Allah itu dinamakan alam. Kemudian Maliki Yaumiddin, penguasa atau raja
pada hari pembalasan atau hari kiamat. Yaumuddin huwa yaumul qiyamah. Hari pembalasan ialah hari kiamat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Infitar, wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Wal amru yauma idzin lillah. Dan pada hari itu seluruh urusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah Al-Malik, penguasa, raja satu-satunya pada hari kiamat. Wal maliku huwa al-mutasarrifu fi kulli syai'in. Al-Malik namanya raja, namanya penguasa, itu adalah zat yang berhak untuk mengatur segala sesuatu. Falahul amru wan nahyu. Maka ialah yang berhak untuk memerintahkan atau melarang, wal afu wal muaqabah wa ghairu dzalika. Dan penguasa namanya raja itu adalah zat yang berhak untuk menghukum ataupun memaafkan. Wa khassa milkuhu biyaumil qiyamah li zuhurihi lil khaliqi tamami zuhur. Maka dikhususkan Allah memiliki sifat Al-Malik, penguasa, raja di hari kiamat, karena pada hari itu tidak ada raja, tidak ada penguasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Penguasa-penguasa yang dulu di dunia ini tidak muncul. Semuanya rata, semuanya manusia. Hanya Allah satu-satunya penguasa dan raja pada hari itu. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Maka ayat ini mengandung tauhid uluhiyah, ay nakhussuka wahdak bil ibadati wal istiqamati, yakni aku hambamu ini mengkhususkan bahwasanya engkau ya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, yang berhak untuk disembah. Fala na'budu illa ant wala nasta'inu illa bik. Maka aku tidak menyembah selain engkau dan aku tidak meminta pertolongan selain kepadamu. Maka ini mengandung tauhid uluhiyah. Wa dzikruhu lil isti'anati ba'da al-ibadati ma'a dukhuliha fiha lihtiyajil 'abdi fi jami'i ibadatihi ila al-isti'anati billahi ta'ala. Maka penyebutan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in disebutkan kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Disebutkan iyyaka nasta'in, kami hanya meminta kepadamu pertolongan. Kenapa demikian? Karena seorang hamba tidak mungkin melaksanakan ibadah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang hamba mudah dalam melaksanakan ibadah. Nabi SAW beliau pernah bersabda, usika ya Mu'adz, wahai Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu, la tada'unna fi duburi kulli salatin antakul, janganlah engkau tinggalkan di
penghujung salatmu kecuali dengan berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, senantiasa bersyukur kepadamu, dan senantiasa beribadah dengan baik kepadamu. Maka Nabi SAW berwasiat kepada Mu'adz agar Allah Subhanahu wa taala membantu Mu'adz untuk senantiasa beribadah kepadanya. Wal ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Makna ibadah ini adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari perkataan ataupun perbuatan, baik yang zahir, yang terlihat, ataupun yang batin, yang tersembunyi. Maka ibadah ini cakupannya luas, bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa sesuatu yang terlihat, bisa sesuatu yang tidak terlihat. Maka cakupannya luas, tidak hanya sholat, akan tetapi di luar sholat, misalnya seperti sedekah, kemudian membantu sesama, kemudian rasa takut kepada Allah, kemudian meminta, berdoa hanya kepada Allah. Ini semuanya bentuk-bentuk ibadah. Ibadah cakupannya luas. Yang terpenting adalah sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan tafsir surat Al-Fatihah pada pertemuan mendatang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.